Hai Ina, kenapa kamu pulang pergi ke sekolah naik bus? Padahal orang tua kamu kan punya mobil pribadi. Tahu tidak kamu, Din? Sekarang harga-harga kebutuhan pada naik tahu. Apa hubungannya naik bus sama kenaikan harga-harga kebutuhan? Udin, kamu harus tahu bahwa dengan naik bus kita bisa menghemat energi minyak bumi. Sedang energi minyak bumi berupa bahan bakar kan harus dibeli, makanya harus hemat biar mama dan papa bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Oh begitu Ina, keluarga kamu hebat, bisa hemat dan cermat, serta bersahaja. Keren. Aku jadi ingat penjelasan Bu Vina di YouTube-nya Pak Rian Rio Official tentang hemat energi. Coba deh kamu simak, Din. Terima kasih Ina atas penjelasannya. Aku akan segera buka konten tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Vina akan membahas tentang hemat energi. Sebelumnya kita belajar tentang manfaat energi, kemudian energi alternatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hemat energi. Alhamdulillah, perkembangan zaman yang semakin maju membuat kebutuhan energi semakin besar untuk kehidupan yang modern ini kan. Bukan hanya bahan bakar saja yang harus kita hemat, namun sumber energi yang lain juga harus kita hemat. Pertama, kita akan bahas tentang menghemat energi menggunakan air secukupnya. Saat kita menggunakan air, usahakan dihemat. Contohnya, misalkan ketika kita sudah membersihkan sayuran, air yang digunakan untuk membersihkan sayuran jangan langsung dibuang, tapi sebaiknya disimpan terlebih dahulu, lalu air simpanan tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi, bisa lebih hemat. Selain itu juga, ketika kita mandi, apabila di rumah tersedia shower, maka pakailah shower tersebut. Karena ketika kita mandi menggunakan shower dengan ketika menggunakan gayung, menggunakan shower, air yang keluar lebih sedikit dibandingkan ketika kita mandi menggunakan gayung. Lalu, apabila di rumah kita misalkan ada keran yang bocor, meskipun yang keluar hanya satu titik atau satu tetes, namun satu tetes yang keluar itu apabila diakumulasikan 1 jam itu bisa segimana ya? Atau 1 hari. Kita biarkan 1 hari, kita biarkan 2 hari, 3 hari, sepekan. Itu airnya bisa untuk mandi, bisa untuk macam-macam. Dan bila kita ingat di belahan dunia ini, di suatu tempat ini masih ada orang-orang yang selalu mengharapkan mendapatkan air bersih. Karena di belahan dunia ini masih ada orang yang minumnya saja air kotor. Dan kita yang Allah berikan karunia berupa air bersih, selayaknya untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Caranya bersyukur salah satunya adalah menghematnya atau menggunakan sebijak mungkin. Yang kedua, matikan keran atau mesin air. Di rumah, kita memiliki kebiasaan misalkan menyalakan keran bak. Apabila ada di dalam kamar mandi, kita bisa memantau apakah airnya sudah penuh atau tidak. Dan usahakan ketika kita keluar dari kamar mandi, jangan meninggalkan keran dalam keadaan terbuka, karena airnya bisa penuh dan meluap, sehingga sayang kan? Selain sayang karena airnya yang terbuang, itu juga kita harus membayar lebih atau biaya lebih gara-gara air yang terbuang tersebut. Yang ketiga,
cara menghemat energi adalah matikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Mencas HP-nya sudah penuh, diambil HP-nya tapi casannya atau kabelnya masih nancep. Nah, itu sebaiknya dicabut juga. Lalu ketika meninggalkan ruangan, jika ruangannya memang tidak dipakai, ya matikan lampunya. Itulah salah satu cara kita bersyukur. Dari hal yang kecil, tapi berdampak sangat luar biasa untuk kita. Bu Vina pernah dapat informasi dalam sebuah tempat, pemimpinnya menginstruksikan kepada bawahannya agar mencabut semua kabel, mencabut semua listrik jika tidak digunakan. Dan efeknya apa? Ternyata apa yang dilakukan itu bisa menghemat puluhan juta untuk membayar listrik. Kalau kita ingat-ingat, berarti jangan menyepelekan hal kecil. Selanjutnya, cara menghemat energi adalah gunakan peralatan hemat energi. Misalkan peralatan kulkas atau lemari es. Apabila ingin membeli peralatan-peralatan rumah tangga, sebaiknya kita melihat apakah wattnya besar atau tidak. Karena semakin banyak daya yang dikeluarkan, otomatis banyak energi yang keluar. Kita bisa memilih peralatan-peralatan yang lebih hemat energi. Alhamdulillah sekarang dengan banyaknya peralatan-peralatan baru yang muncul, itu juga alternatifnya adalah banyak peralatan yang mulai hemat energi. Selanjutnya, cara menghemat energi adalah gunakan kendaraan secara bersama. Misalkan bis itu bisa dipakai secara bersama-sama. Lalu di rumah ada ayah, ibu, kakak dan adik. Jika akan bepergian, misalkan yang satu ke kantor, ke pasar, ke sekolah. Nah, meskipun banyak rezekinya, jika memungkinkan untuk pergi dalam satu kendaraan, maka upayakan hal tersebut. Selain menghemat energi, dampaknya adalah bisa menjalin kebersamaan yang lebih dengan keluarga. Lalu, kurangi penggunaan kendaraan. Contohnya ketika akan pergi sekolah, jika jaraknya memang dekat dengan sekolah, jarak rumah dengan sekolah dekat, maka sebaiknya jalan kaki saja, tidak perlu diantar pakai motor, tidak perlu diantar pakai mobil. Meskipun ada kendaraannya, tetapi kita harus bijak menghemat energi. Insya Allah bisa kan? Selain menghemat energi, menghemat biaya, badan pun akan lebih sehat, lebih bugar, dan biasanya orang-orang yang bugar itu terlihat lebih keren. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah karuniakan ilmu dan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, komen, dan share jika manfaat. Terima kasih.